Masyarakat Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1 mengeluhkan kondisi listrik mereka yang selalu padam ke Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Pasokan listrik yang tidak stabil membuat aktivitas masyarakat di Kampung Nelayan Seberang terganggu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, juga menerima keluhan masyarakat Kelurahan Belawan Sicanang mengenai sulitnya mendapatkan air bersih. Masalah pasokan listrik yang tidak stabil dan sering padam yang terjadi di Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan tersebut diketahui Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, ketika ia mengunjungi kawasan itu Sabtu lalu. Perjalanan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, yang turut didampingi Lurah Belawan 1, Arif Budiman, serta Kepala Puskesmas Belawan, Dr. Muklis, menuju Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1 tersebut menggunakan perahu motor dengan jarak tempuh lebih kurang 15 menit. Saat tiba di dermaga tradisional Kampung Nelayan Seberang, rombongan Wakil Ketua DPRD Kota Hadi Suhendra langsung disambut warga hingga menuju aula yang telah disiapkan. Dalam pertemuan dengan ratusan masyarakat Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, yang dirangkai dengan penyampaian produk hukum DPRD Kota Medan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, sejumlah warga menyampaikan keluhan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, tentang kondisi listrik mereka yang selalu padam. Bahkan pemadaman listrik tersebut terjadi saat berlangsungnya pertemuan antara masyarakat dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Hal ini pun sempat membuat acara terhenti karena lampu dan kipas angin di aula pertemuan mati, sehingga membuat suasana di tempat itu gelap dan gerah. Setelah listrik kembali hidup, warga pun seakan berlomba menyampaikan keluhan terkait pemadaman listrik di tempat mereka. Menurut warga, dalam 1 minggu, pemadaman listrik bisa terjadi 3 atau 4 kali. Bahkan apabila cuaca buruk, pemadaman listrik berlanjut hingga berhari-hari. Pasokan listrik yang tidak stabil di Kampung Nelayan Seberang ini membuat masyarakat merasa aneh. Sebab jarak antara kampung mereka dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Sicanang relatif dekat. Masyarakat mengaku mereka tetap membayar kewajiban iuran listrik per bulan, dan jika telat membayar kena denda. Namun demikian mereka tetap mengalami kondisi kekurangan pasokan daya listrik. Masyarakat Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1 pun sangat berharap dan meminta tolong kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, supaya dapat mengatasi masalah listrik di daerah mereka. Sebab dampak pemadaman listrik ini sangat mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Setelah mendengar keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, berjanji akan menyurati PLN untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP terkait penyebab listrik padam di daerah tersebut. Ia akan meminta PLN supaya mencari solusi tepat untuk mengatasi permasalahan listrik di kawasan Kampung Nelayan Seberang. Minggu depan saya surati, minggu sekali lagi saya panggil datang. Ini sebelum ibu bertanya, saya mau tahu biar dicatat sama Kak Tia yang ada di belakang. Itu staf saya, Kak Tia itu. Dari jam berapa itu, jam berapa mati biasanya? Kadang 3 hari, 3 malam mati. Ini bahasanya maksudnya begini, minimal seminggu hidup berapa kali? Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu berjanji akan mengupayakan pasokan daya listrik masyarakat di Kampung Nelayan Seberang, sama seperti daerah lainnya di Kota Medan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mestinya pelayanan listrik harus sama, baik di tengah kota maupun di daerah pinggiran. Karena kewajiban untuk membayar iuran listrik sama seperti daerah lainnya, yang mana jika telat membayar juga kena denda. Saya usaha. Ya. Karena Bapak Ibu bayar juga listrik kan? Selain masalah listrik, masyarakat Kampung Nelayan Seberang juga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan di tempat mereka kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, ada permasalahan terjadi di Kampung Nelayan Seberang, di mana penduduknya adalah masyarakat Kota Medan, sementara sebagian besar wilayah yang ditempati warga adalah wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga sulit bagi pemerintah Kota Medan untuk merealisasikan permohonan masyarakat mengenai infrastruktur. Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ketua Golkar Sumut yang juga anggota DPR RI Musa Rajeksyah supaya pembangunan jalan maupun jembatan di kawasan Kampung Nelayan Seberang dapat diakomodir melalui anggaran pemerintah pusat. Ia pun meminta masyarakat bersabar menunggu turunnya anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu. Juga ada Pak Lurah, tapi kalau mengenai bangunan, Bu, saya sudah usahakan. Bang Incek sudah usahakan. Ada permasalahan di sini, di Kampung Nelayan Seberang ini. Apa permasalahan? Permasalahannya adalah masyarakatnya, penduduknya ini, penduduk Kota Medan. Sebagian besar tanah yang ibu tempatnya di Serdang. Kota Medan berat kali masuk mau membangun Kampung Nelayan Seberang ini. Ini harus dari pusat, Bu. Pembangunan di Kampung Nelayan Seberang minimal jalan dulu diselesaikan. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, pun berpamitan dengan masyarakat, sembari berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, permasalahan listrik terjadi di Kampung Nelayan Seberang adalah bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diwujudkan, di mana masyarakat harus mendapatkan pemerataan dalam pembangunan. Seharusnya PLN memaksimalkan pelayanan mereka hingga ke daerah pinggiran Kota Medan, karena warga yang berdomisili di Kampung Nelayan Seberang merupakan warga Kota Medan. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi 3 atau 4 kali dalam seminggu di Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1 ini seperti tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Wakil rakyat yang berasal dari Dapil 2 ini pun mengingatkan PLN Kota Medan untuk memberikan pelayanan listrik maksimal di Kampung Nelayan Seberang, terutama di Kecamatan Medan Belawan. Ia pun berjanji secepatnya akan memanggil pihak PLN untuk mengatasi masalah listrik di Kampung Nelayan Seberang, karena penduduk Kota Medan di daerah ini 1.000 kepala keluarga. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menegaskan pada tahun 2026 ia tidak ingin lagi mendengar masalah listrik masyarakat di kawasan ini tidak terlayani dengan baik. Ini seperti cita-citanya Pak Presiden Prabowo Subianto juga. Ini harus masuklah PLN memaksimalkan, karena di sini juga Kota Madia, Kota Medan, masalah lampu, masalah listrik ini tidak teratasi dengan baik. Sementara tadi masyarakat bilang kadang 3 hari, 4 hari padam lampu, listrik tidak ada. Ini kan tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini saya ingatkan kepada PLN agar ini harus dimaksimalkan pelayanan listrik ini kepada masyarakat Kota Medan, khususnya Medan Belawan. Karena hari ini saya berdiri di Kampung Nelayan Seberang ini, bagian Kota Medan juga. Jadi jangan sampai nanti kita dengar lagi 2026 masyarakat tidak terlayani dengan baik masalah pembangkit listriknya, masalah PLN-nya. Jadi mohon nanti akan saya panggil juga PLN agar apa yang menjadi masalah sama-sama kita cari solusinya. Jangan pula kita dengar cuma dapat 6 jam, 4 jam. Karena ini adalah Kota Madia, Kota Medan di Kampung Nelayan ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, juga mengunjungi masyarakat di Kelurahan Belawan, Sicanang. Dalam pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung di Jalan Pusara, lapangan bola lingkungan 19 Kelurahan Belawan, Sicanang tersebut, selain dihadiri oleh ratusan warga, turut hadir PLT Lurah Sicanang, Pasu Francisca, dan KTU Puskesmas Sicanang Sondang Gultom.
Meski pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Belawan Sicanang tersebut fokusnya adalah penyampaian produk hukum DPRD Kota Medan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, namun Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta warga yang hadir untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi mereka. Momen ini pun dimanfaatkan warga untuk bertanya kepada wakil rakyat yang merupakan putra asli daerah Medan Utara tersebut. Di antaranya Siti Aisyah, warga lingkungan 4 Kelurahan Belawan Sicanang, yang memohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra supaya bisa merealisasikan pembangunan parit mereka. Selain itu, Aisyah juga menyampaikan keluhan tentang lapangan pekerjaan untuk anak-anak mereka, padahal di lingkungan mereka ada beberapa perusahaan besar, tetapi tidak mempekerjakan anak mereka. Saya mohon kepada Bapak Dewan, paret di lingkungan kami, paret koordinasi belakang itu rusak Pak, air tidak berjalan, nggak jalan airnya. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolonglah diperhatikan ya Pak, paret kami. Dan satu lagi Pak, anak-anak kami udah tamat sekolah ini susah kali cari kerja Pak. Apa gunanya Canang Indah, Cipta dekat kami, tapi tengok pengangguran banyak. Jadi mohon ya Pak. Silakan lapor. Keluhan lainnya disampaikan oleh Habsyah, warga lingkungan 9 Kelurahan Belawan Sicanang, yang memohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra untuk membantu mereka dalam penyediaan air bersih. Meski ada saluran air PDAM Tirtanadi, tetapi aliran air yang diterima masyarakat bercampur dengan lumpur. Nama saya Habsyah dari lingkungan 9 Blok B Sicanang. Lingkungan 9 Pak masih tetap seperti yang dulu, yaitu air bersih lah Pak kami mohon. Setiap kami ngedap airnya tetap lumpur yang naik. Juga Bu Lurah perlu saya kabari juga Pak. Saya rasa air lumpur itu termasuk juga salah satu kesehatan ya Pak ya. Jadi kalau air lumpur terus ya kami minum setiap hari, berpenyakit tanah kami nanti semua Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Medan, tolonglah Pak diperjuangkan air minum tempat kami yang bersih ya Pak. Menanggapi keluhan warga terkait perbaikan drainase, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra berjanji akan menindaklanjutinya. Karena Kelurahan Belawan Sicanang merupakan prioritas pembangunan yang telah ia ajukan kepada pemerintah Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra menambahkan, untuk tahun 2026 mendatang, dirinya telah mengupayakan 35% APBD Kota Medan dialokasikan untuk pembangunan di kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan. Canang nanti kita prioritaskan juga mengenai drainasinya dan jalannya. Karena Bapak Ibu, kita lagi pemerintah Kota Medan lagi ada terkendala mengenai keuangan. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas 2026 APBD 35% masuk ke Medan Utara. Jadi ini fokusnya kita di Medan Utara, nanti kita sedang godok di DPR. Sementara terkait soal lapangan pekerjaan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengaku sudah meminta perusahaan di Sicanang untuk mempekerjakan warga sekitar. Bahkan informasi yang ia terima dari salah satu perusahaan, lebih dari 30% warga Kelurahan Belawan Sicanang dipekerjakan. Mengenai keluhan warga soal air bersih, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra berjanji akan memanggil PDAM Tirtanadi Medan agar pemerataan air bersih di kawasan Medan Utara segera terrealisasi. Yang dibilang Bu Habsyah, kalau itu punya pemerintah, nanti saya suratkan PDAM agar merata masuknya air bersih ini di Sicanang, tidak ada pilih kasih lagi. Apa-apa, nanti Bu Lurah tolong lapor. Selesai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan Kecamatan Medan Belawan ini benar-benar harus menjadi perhatian serius dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Hal ini mengingat kawasan Medan Utara selalu tertinggal dengan daerah lainnya di Kota Medan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra, banyak permasalahan yang dirasakan masyarakat Medan Utara, khususnya Medan Belawan, seperti persoalan banjirop, sampah yang berserak, dan masalah air bersih yang bercampur lumpur. Inilah kami keadaan di Belawan ini. Ini harus perhatian khusus di Canang ini. Karena kenapa ini selalu ketertinggalan oleh Kota Medan. Saya minta kepada Bapak Wali Kota Medan maupun Bapak Wakil Wali Kota Medan agar perhatian khusus ini benar-benar serius lah untuk masyarakat Belawan. Karena di Belawan ini selalu ketertinggalan terus-menerus. Banjir rob yang selalu dirasakan oleh masyarakat, sampah yang selalu berserak, ini masalah air bersih lagi, tidak pernah merasakan air bersih ini. Jadi yang selalu mereka rasakan air bersihnya campur sama lumpur. Jadi saya rasa ini memang harus perhatian khusus. Jadi mohon Bapak Wali Kota Medan, Abang dari Koas, agar Canang ini diperhatikanlah masalah air bersihnya. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra menyempatkan diri untuk menyapa warga satu persatu. Di antaranya warga ada yang mengajaknya bersuah foto hingga foto bersama. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra merupakan sosok yang sangat perhatian dan peduli terhadap pembangunan di kawasan Medan Utara. Meskipun jabatan sebagai wakil rakyat baru 1 tahun ia emban, namun banyak hal yang sudah ia perjuangkan dan direalisasikan untuk pembangunan di kawasan Medan Utara, terutama di Kecamatan Medan Belawan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.